Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dimudahkan untuk salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita juga diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala berada di masjid ini dalam sebuah majelis ilmu, membaca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelajari dan insyaallah kita amalkan di dalam kehidupan kita. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua termasuk orang-orang yang meraih dari keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidak ada satu kaum yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah. Jadi dia duduk di masjid dari masjid-masjid Allah. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Dan mereka saling mempelajarinya antara sesama mereka. Nah, tidak mereka lakukan itu kecuali illa nazalat alaihus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah akan sebut orang-orang yang hadir di majelis itu dibanggakan di depan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala untuk semuanya dan memudahkan kita selalu berada di taman-taman sorga, di majelis-majelis dzikir, majelis ilmu yang kita berharap mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dan membimbing kita kepada hal yang di dalamnya kebaikan dunia dan akhirat kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kemudian saya berterima kasih kepada pihak dari Ta'mir Masjid atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik dan mengukuhkan kita semua dan memberi kepada kita istiqamah untuk selalu teguh di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Pada pagi hari ini kita akan membaca 3 ayat di dalam Al-Quran. Dan 3 ayat ini terdapat 10 wasiat. Terdapat 10 wasiat. Disebut wasiat sebab memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada setiap akhir ayat bahwa itu adalah wasiat yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian. Ayatnya bertemu di surah Al-An'am, tepatnya ayat 151, ayat 152, ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya, 3 wasiat. Ada 3 ayat. Di akhir ayat yang pertama dikatakan dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah berwasiat kepada kalian supaya kalian berakal, selalu berfikir. Dan di akhir ayat yang kedua, dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian selalu mengingat. Selalu mengingat. Kemudian yang ketiga, dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah berwasiat kepada kalian supaya kalian bertakwa. Supaya kalian bertakwa. Jadi ini menunjukkan 2 hal penting. Yang pertama, ini disebut sebagai wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan wasiat itu adalah suatu hal yang dipilihkan. Suatu hal yang penting. Yang hendaknya selalu diingat. Karena itu ini adalah perkara-perkara pokok yang hendaknya diingat oleh setiap muslim dan muslimah. Dia merasa berbangga Allah berwasiat kepadanya. Iya. Allah berwasiat kepadanya. Dan ini wasiat-wasiat pada kehidupan seorang mukmin dan mukminah. Hendaknya selalu diperhatikan, selalu dicermati. Iya. Ya, kalau misalnya orang tuanya berwasiat kepadanya atau
gurunya atau orang yang dia hormati berwasiat kepadanya, maka dia akan dengarkan wasiat tersebut. Biasanya dia ingat wasiat itu. Apalagi kalau di dalam wasiat tersebut ada hal yang sangat penting yang terkait dengan maslahatnya. Maka kadang wasiatnya dia tulis. Ini wasiat subhanallah dari ayat-ayat Al-Quran. Diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Selalu dibaca. Berada di dalam sebuah surah. Surah ini adalah surah Madaniyah. Surah yang turun di Madinah. Yang mengandung penguatan terhadap tauhid dan penegasan supaya umat Islam berada di atas prinsip-prinsip pokok dari agamanya. Maka keberadaannya sebagai wasiat itu penting untuk diperhatikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, disebutkan 3 manfaat dari wasiat ini. Iya. Dan 3 manfaat dari wasiat ini itu adalah alasan dan hikmah yang diinginkan di banyak perkara yang disyariatkan, dianjurkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, la'allakum ta'qilun, supaya kalian berakal. Iya. Supaya kalian berakal. Karena seorang itu kalau dia memiliki dari akal yang menahannya tidak jatuh ke dalam dosa, akal yang membuat dia selalu berpikir apa yang maslahat untuk dunianya dan akhiratnya, akal yang menghardiknya dari perkara yang buruk, maka itu keberuntungan di dalam kehidupan seorang hamba. Iya. Karena itu banyak sekali dalam Al-Quran disebut la'allakum ta'qilun. Afala ta'qilun, supaya kalian berakal. Tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian memikirkannya? Dan seterusnya dari ayat-ayat. Iya. Agar supaya karunia dari pemahaman dari akal itu bermanfaat dengan baik. Dan ayat-ayat ini kalau diperhatikan itu membawa seseorang berada di atas akal yang sehat. Dia lurus cara berpikirnya. Kemudian manfaat yang kedua dikatakan la'allakum tadakkarun, supaya kalian mengingat. Jadi asal katanya itu la'allakum tatadakkarun, asal katanya. Jadi orang Arab itu di bahasa Arab kadang dibuat satu taknya untuk meringankan. Dan di sebagian qiraat dibaca la'allakum tadakkarun. La'allakum tadakkarun. Itu lebih mendalam dalam menunjukkan mana mengingat. Supaya kalian lebih banyak mengingat. Iya. Al-Quran itu diturunkan sebagai dzikir. Inna nahnu nazzalna dzikr. Sungguhnya kami yang menurunkan ad-dzikr ini. Dan disebut sebagai dzikrun mubarak di beberapa tempat dalam Al-Quran. Dia peringatan. Agar supaya seorang itu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian yang ketiga, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Dan takwa ini wasiat Allah kepada umat-umat sebelum kita dan juga kepada kita. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami telah wasiatkan
pada ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian umat Islam, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini 3 manfaat, 3 hikmah dari wasiat-wasiat yang agung ini, yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Iya. Yang pertama dari 10 wasiat, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, marilah kalian semua ke sini. Kalau kalian datang, maka saya akan bacakan kepada kalian hal-hal yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Perkara yang pertama, alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua, hendaknya kalian berbuat ihsan, berbuat baik. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir kekurangan. Sesungguhnya kami yang memberi rezeki kepada kalian dan memberi rezeki kepada anak-anak itu. Yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan jangan kalian mendekati kekejian-kekejian yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan yang kelima, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Ini 5. Kemudian yang keenam, wala taqrabul fawahisha. Itu di ayat yang pertama ya, terdapat 5. Di ayat yang kedua, wala taqrabul fawahisha ma dhahara wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Yang keenam, jangan kalian mendekati harta anak yatim sampai mereka kecuali dengan cara yang ahsan. Yang terbaiknya sampai anak yatim ini balik. Kemudian yang ke-7, wa'ful kaila wal mizana bil qist. Penuhilah takaran dan timbangan dengan hak, dengan benar, dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak bebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Apabila kalian berucap, maka berucaplah dengan keadilan walaupun terhadap kerabat sendiri. Yang ke-9, wa bi ahdillahi aufu. Dan terhadap janji Allah hendaknya kalian penuhi. Janji yang kalian ambil kepada Allah hendaknya kalian memenuhinya. Ini 4 wasiat di ayat yang kedua. Menjadikan semuanya 9 wasiat. Ditutup dengan wasiat yang terakhir di ayat yang ketiga. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Ikuti jalan tersebut. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Ini semuanya 10 wasiat. Kita sebutkan secara global berdasarkan apa yang datang di dalam ayat ini. Iya. Baik. Para ulama rahimahumullahu ta'ala itu menyebutkan tafsir terhadap ayat-ayat ini.
Tadi ayat subhanallah ya, wasiat-wasiat ini itu besar sekali pengaruhnya di dalam kehidupan. Karena wasiat-wasiat ini ada hal yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan ada hal yang terkait dengan hak makhluk. Dengan hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan wasiat yang teragung. Wasiat terbesarnya untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Iya. Karena ini posisinya di dalam Al-Quran yang terbesar. Makanya perintah pertama di dalam Al-Quran, perintah ibadah kepada Allah. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Kalau kita buka ayat Al-Quran, kita baca dari surah Al-Fatihah, ya, maka kita dapatkan awal perintah itu adalah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan juga kita dapatkan awal larangan dalam Al-Quran, larangan berbuat kesyirikan. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, sedangkan kalian mengetahuinya. Iya. Itu pula yang disebutkan dalam ayat yang mengandung 10 hak. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan sama sekali. Itu pula yang disebutkan di surah Al-Isra ketika diterangkan perkara-perkara yang Allah wahyukan kepada nabinya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memutuskan, telah mewajibkan, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan itu adalah dakwanya para nabi dan para rasul. Setiap nabi dan rasul diutus untuk hal ini. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya rasul ini menyampaikan kepada umatnya, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Jauhi segala ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini perkara yang paling pokok di dalam kehidupan. Allah tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-sekali kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Iya. Itu syarat masuk surga. Tidak berbuat kesyirikan. Dan syai'an itu dikatakan dalam bentuk nakirah. Jangan berbuat kesyirikan sesuatu apapun. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Iya. Karena yang sedikit ini itu besar di sisi Allah. Jadi kesyirikan itu jangan lihat sedikitnya, banyaknya. Tapi lihat dosa terbesarnya karena dia memalingkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berikan kepada makhluk. Di situ sudut besarnya. Karena itu syah di dalam hadits Salman Al-Farisi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada orang yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada yang masuk neraka karena seekor lalat. Bagaimana ceritanya? Jadi ada orang yang melewati satu kaum. Kaum ini penyembah berhala. Kalau sudah masuk di negeri mereka, maka
tidak boleh lewat kecuali dengan berkurban untuk berhala. Kalau dia tidak lakukan, tidak dibiarkan lewat. Bisa dibunuh oleh kaum ini. Maka lewatlah seorang mukmin, dikatakan kamu harus berkurban untuk berhala. Kata mukmin ini, saya nggak punya apa-apa untuk saya kurbankan. Dan saya tidak akan berkurban kecuali hanya kepada Allah. Kata mereka, berkurban walaupun seekor lalat. Gampang tuh lalat, tangkap saya, ambil. Terus berkurban untuk berhala. Kata mukmin ini, saya tidak akan melakukannya. Karena itu ibadah hanya kepada Allah. Maka ia pun dibunuh oleh kaum tersebut. Dia masuk surga. Dan lewat suara yang lain, kemudian diperlakukan hal yang sama. Maka dia tangkap lalat, kemudian dia apa? Dia kurbankan. Sudah lewat. Dia masuk neraka. Masuk neraka. Gara-gara seekor lalat. Iya. Karena itu dosa itu jangan melihat pada kecilnya dosa. Kata sebagian as-salaf, la tanzuru ila sigharil ma'asi, walakin yanzur ila man ta'si. Jangan kamu lihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kamu itu berdosa kepada siapa. Lihat kamu berdosa kepada siapa. Apalagi ibadah. Ibadah itu hak Allah mutlak. Allah tidak ridha ada suatu ibadah diserahkan kepada siapapun dari makhluk. Tidak kepada nabi, tidak kepada malaikat, tidak kepada orang salih, tidak kepada siapapun dari makhluk. Iya. Karena itu siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya dia telah melakukan pembatal keislaman. Menghancurkan seluruh amalannya. Menghancurkan seluruh amalannya. Iya. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang beribadah kepada sembahan lain bersama Allah. Ini dia ibadah kepada Allah ya. Tapi bersamaan dengan itu dia ibadah juga kepada selain Allah. Ini perbuatan kesyirikan namanya. Mempersekutukan Allah dengan makhluknya. Yang mereka ibadah ini la burhana lahu. Tidak ada argumen padanya sama sekali. Tidak ada keterangan padanya. Iya. Semua yang diibadahi pada hari kiamat itu akan berlepas diri dari orang-orang yang mengibadahinya. Berlepas diri. Termasuk syaitan. Ya syaitan santai saja, dia malah berkhutbah di neraka. Itu khutbahnya syaitan disebut di surah Ibrahim. Iya. Kata syaitan, kenapa kalian celah saya? Saya cuma ngajak-ngajak kalian. Kalian sendiri yang salah, kenapa ikuti saya? Iya. Semuanya berlepas diri. Maka tidak ada argumen apapun padanya. Kemudian Allah tegaskan, orang yang berbuat kesyirikan itu perhitungannya di sisi Allah. Dahsyat siksaannya. Innahu la yuflihul kafirun. Tidak akan beruntung orang kafir. Disebut dengan predikat kafir. Dikatakan tidak akan beruntung. Iya. Terhadap para nabi dan para rasul, setiap rasul itu, siapapun rasul yang Allah utus, Allah telah berfirman kepada rasul tersebut hal yang sama. Allah berfirman kepadanya hal yang sama. Iya. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala
ucapkan pada setiap rasul, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada kamu wahai Nabi Muhammad, dan diwahyukan kepada para rasul sebelummu. Ini dalam balaghah bahasa Arab, artinya ucapan ini semuanya disampaikan kepada rasul, dan setiap rasul dikatakan kepadanya, semua rasul, bukan Nabi Muhammad saja, setiap rasul Allah sudah berfirman kepadanya, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Andai kata engkau berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Ini makhluk Allah yang terbaik, para nabi dan para rasul. Andai kata berbuat kesyirikan, hancur amalannya, menjadi orang yang merugi, menjadi orang yang merugi. Iya. Karena itu setiap nabi dan rasul itu misinya mengajak manusia untuk memurnikan ibadah kepada Allah. Ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Tidak nabi, tidak malaikat, orang salih. Sepanjang itu ibadah, ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini harus dipahami, bahwa ini agama Islam. Ini agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mau beragama seenak hatinya. Ini agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kaum musyrikin, iya, itu tidak melarang Nabi Muhammad itu beribadah kepada Allah. Tidak melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mentauhidkan Allah. Mereka tidak melarang. Tapi kaum musyrikin cuma mau, wahai Nabi Muhammad, kamu sembah Allah yang kamu ibadahi, biarkan kami juga menyembah Allah, tapi biarkan kami menyembah juga berhala-berhala kami. Ya maksudnya, jangan ganggu kami. Biarkan kami juga menyembah yang kami ibadahi. Jelas ya? Itulah firman Allah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Satu surah semuanya. Pernyataan berlepas diri dari apa? Dari kaum musyrikin. Beda agama saya dengan agama kalian. Iya. Itu keislaman harus dipahami. Syirik itu apa? Ini larangan terbesar ini ya. Harus dipahami. Jadi kalau setiap nabi dan rasul diingatkan, kalau kamu berbuat kesyirikan akan hancur amalanmu. Ini artinya tidak boleh seorang itu santai-santai. Dia hidup, dia tidak paham apa itu syirik. Dia tidak tahu apa itu kesyirikan. Dia tidak pernah belajar. Itu salah besar itu. Seorang muslim hidup seperti itu. Dia harus tahu dosa terbesar ini. Ini dosa, dia lakukan sedikit saja, hancur seluruh amalannya. Dia menjadi penghuni neraka, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Iya. Ini perbuatan syirik akbar. Karena itu harus dipahami. Apa maksud dari syirik akbar itu? Kesyirikan itu adalah taswiyatu billahi bighairillah fima huwa min khasaisillah. Syirik itu adalah menyatarakan Allah dengan selain Allah. Dia samakan. Dia setarakan. Iya. Ya, kalau dia setarakan saja sudah dihitung kesyirikan, apalagi kalau dia jadikan selain Allah lebih tinggi daripada Allah. Itu lebih dahsyat lagi. Karena itu kekafiran itu berderajat. Bertingkat-tingkat. Ada yang disiksa dalam neraka lapisan paling atas. Ada di lapisan tengah. Ada yang disiksa di dasar neraka yang paling bawah. Bertingkat-tingkat dari keburukannya.
Tapi berkumpul orang-orang musyrik itu kepada mana dia keluar dari agama. Penghuni neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi syirik itu dia setarakan selain Allah dengan Allah, dia setarakan. Padahal yang merupakan kekhususan Allah. Pada perkara yang merupakan hak khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Misalnya, apa yang merupakan hak khusus Allah? Contoh misalnya, doa. Doa itu hak khusus bagi Allah. Iya. Tidak boleh ada yang berdoa kepada selain Allah. La'anallahu man baik. Di dalam Al-Quran dikatakan wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar fala burhana lahu. Doa hak khusus bagi Allah. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, tidak ada argumen untuknya, perhitungannya di sisi Allah. Kafir. Tidak akan beruntung orang yang kafir. Contoh misalnya, nadar. Itu hak khusus bagi Allah. Misalnya menyembelih. Itu menyembelih harus untuk Allah. Tidak boleh ada yang menyembelih untuk berhala. Dia sebut nama selain Allah. Tidak boleh. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dhahaba li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Iya. Dia minta sesuatu. Tidak boleh dia minta kecuali hanya kepada Allah. Sepanjang itu ibadah, ibadah itu hanya untuk Allah saja. Tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Kapan diberikan kepada selain Allah, itu masuknya ke dalam syirik akbar. Memang syirik ada dua ya, ada syirik akbar, ada syirik apa? Asgar. Iya. Syirik akbar dan syirik asgar itu sama. Dalam makna di dalamnya dia menyamakan selain Allah dengan Allah. Sama. Tapi bedanya kalau syirik akbar dia menyamakannya pada perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Kalau syirik asgar dia samakan pada perkara-perkara terkait dengan lafaz misalnya. Misalnya dia berkata demi Allah dan demi fulan. Misalnya. Jelas ya? Andai kata bukan karena Allah dan andai kata terus dia pakai kata dan. Itu dia kayak menyatarakan Allah. Begitu masuk ke dalam syirik asgar. Atau dia gantung jimat-jimat. Iya. Dia gantung jimat-jimat. Kenapa dia gantung jimat-jimat? Karena dianggap sebagai sebab bisa menolak bala misalnya. Sebab bisa mendatangkan manfaat. Nah, ini dia menyatarakan Allah namanya. Karena yang mengadakan sebab itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang begitu dia menggantungnya, artinya dia setarakan selain Allah dengan Allah. Itu masuk dalam kesyirikan juga. Tapi dihitung sebagai syirik kecil. Karena yang melakukannya itu tidak dikeluarkan dari keislaman oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus dipelajari itu. Apa yang disebut dengan kesyirikan. Harus belajar. Apa yang disebut dengan kesyirikan tersebut. Harus tahu bentuk-bentuk syirik akbar apa. Bentuk-bentuk syirik asghar itu apa. Supaya seorang selamat darinya. Iya. Maka tinggalkan segala bentuk kesyirikan. Itu yang pertama. Allah tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian berbuat kesyirikan. Mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua, hendaknya engkau berbuat baik. Ini wasiat yang kedua. Kita diperintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua.
Perhatikan ini ya. Ini perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu datang setelah penyebutan hak Allah. Hak Allah kita harus ibadahi. Tidak boleh kita berbuat kesyirikan. Setelah itu disebut berbaktilah kepada kedua orang tua. Berarti berbakti kepada kedua orang tua ini perkara besar sekali. Iya. Disebutkan selalu di beberapa tempat dalam Al-Quran digandengkan antara dua hal. Diperintah ibadah dulu kepada Allah, baru berbakti kepada kedua orang tua. Karena itu dalam Al-Quran disebut ucapan-ucapan para nabi. Terkandung di dalamnya mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Iya. Dan banyak sekali ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Dan berbakti kepada kedua orang tua itu perkara ibadah yang di dalamnya banyak sekali kebaikannya untuk seorang hamba. Termasuk dari keindahan dunia dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia. Karena itu seorang bisa berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Dan dia juga bisa berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah wafat. Iya. Dengan cara dia menjadi anak yang salih. Dia melaksanakan hal-hal yang baik yang biasanya dilakukan oleh orang tuanya. Dia sambung hubungan yang baik dengan orang yang dihormati oleh orang-orang tuanya. Ya, dan seterusnya. Itu semuanya dari bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir kekurangan. Karena khawatir kefakiran. Ya, kadang ini budaya di masa jahiliyah dahulu sudah dilarang di ayat-ayat Makkiyah dari Mekah. Begitu pindah ke Madinah diulangi lagi di dalam ayat-ayat Madaniyah. Karena ini budaya di tengah masyarakat jahiliyah, Islam datang untuk memutusnya. Iya. Cara berpikirnya tidak benar. Kenapa dia mengkhawatirkan anak-anaknya? Dia tidak mau punya anak, karena kalau anak ini ada, dianggap bisa membuat dia fakir, membuat dia kekurangan. Itu cara berpikirnya salah. Karena itu Allah tegaskan, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada anak-anak itu. Untuk apa kalian membunuhnya? Jelas ya? Baik. Jadi ini hal yang diharamkan di dalam Islam. Ya, kalau lahir anaknya, anak perempuan, itu biasanya di masyarakat jahiliyah, dia tanam anaknya hidup-hidup. Naudzubillah. Dan di masa sekarang juga, ini membunuh anak-anak ini banyak. Tapi dengan model yang lain. Dengan model yang lain. Menggugurkan kandungan, itu sama dengan membunuh anak. Sudah hidup di dalamnya, kemudian dia gugurkan. Itu namanya membunuh. Baik. Kemudian dosa yang keempat atau hal yang keempat, wasiat yang keempat yang diingatkan, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kalian mendekati al-fawahish. Al-fawahish itu jamak dari apa? Fahisha. Fahisha itu artinya sesuatu yang buruk, yang sangat tidak baik. Nah, maksudnya di sini semua dosa-dosa. Ma dhahara minha, apa yang tampak, wa ma batan, dan apa yang tidak kelihatan. Karena dosa itu ada yang kelihatan. Seperti dosa membunuh, mencuri, berzina, itu kelihatan. Tapi ada dosa-dosa tidak kelihatan. Seperti misalnya dosa
bersombong, ya. Dia merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, congkak, dosa hasad, dengki. Ini kadang tidak kelihatan. Demikian pula namimah. Namimah ini malah dia kayak bergaul di sana sini bicara, tapi mengadu domba manusia. Mengadu domba manusia. Ini juga dari dosa-dosa. Iya. Ya semua dosa, kekejian ditinggalkan. Ditinggalkan. Kemudian yang kelima disebutkan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan kalian bunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Iya. Membunuh itu masuk di dalam kekejian. Masuk dalam kekejian. Jadi dia masuk sebenarnya ke wasiat yang keempat. Tapi kenapa dikhususkan di sini? Jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Karena besarnya perkara ini. Makanya diingatkan. Dan di jiwa yang diharamkan itu, jiwa yang diharamkan, itu ada 4 jenis jiwa yang diharamkan. Tidak boleh dibunuh. Yang pertama, jiwa seorang mukmin. Kalau dia seorang mukmin, seorang muslim, tidak ada alasan apapun untuk membunuhnya. Iya. Itu hanya boleh dibunuh dihukum peradilan saja. Kalau dia punya kasus masuk ke mahkamah, misalnya dia bunuh orang, dia dikisos, itu boleh. Atau misalnya dia murtad keluar dari agama. Iya. Dihukum pengadilan. Dijatuhkan keputusan bahwa ini halal darahnya, maka itu namanya hak Islam, diambil darinya. Jelas ya? Itu seorang mukmin. Ini jiwa yang pertama yang diharamkan. Jiwa yang kedua, ketiga, dan keempat, ini kafir yang terikat dengan perjanjian. Yang kedua ada namanya kafir dhimmi. Kafir yang hidup bersama umat Islam dalam satu negara. Dan kafir ini dilindungi juga oleh negara. Itu disebut dengan nama kafir dhimmi. Tidak boleh diganggu. Jelas ya? Karena Nabi SAW bersabda, dhimmatul muslimina wahidah. Tanggung jawab kaum mukminin itu sama. Ya, yas'abiha adanahu. Dijaga dari yang paling lapisan paling bawahnya sampai paling atasnya, menjaga. Jelas ya? Nah itu jangan bilang, oh ini non muslim ini, berarti kafir. Kafir halal darahnya. Itu salah di dalam memahami. Jelas ya? Itu masuk dalam jiwa yang diharamkan. Kenapa? Karena mereka terikat perjanjian dengan kita. Negara melindungi. Dan seorang mukmin itu tidak pernah berkhianat. Itu sudut kenapa diharamkan. Baik. Yang ketiga itu namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini kafir yang berada di negara lain. Antara umat Islam dan negara lain ini, negara kafir ini, itu terikat perjanjian untuk berdamai. Tidak saling berperang. Maka orang-orang yang di negara itu menjadi kafir mu'ahad. Makanya ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, kafir Mekah itu berubah statusnya menjadi kafir apa? Kafir mu'ahad. Karena itu syah di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Iya. Orang-orang yang ekstrim kadang disuruh berpikir ya, kafir kalau dibunuh tidak mencium baunya surga. Heran dia. Ya. Ya heran karena dia tidak tahu keagungan agama ini. Dia tidak tahu keagungan Islam ini.
Islam ini bukan agama yang mengajari pengikutnya itu menjadi pengkhianat. Orang yang gemar melanggar janji. Dia sudah berjanji sama orang berdamai, malah dibunuhi. Itu pengkhianat besar. Tidak ada sejarahnya dalam kemanusiaan seperti itu. Dan itu diharamkan di dalam agama. Karena itu diancam oleh Nabi SAW. Siapa yang membunuh kafir muahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Tidak mencium baunya surga. Itu kafir jenis yang ketiga. Kafir jenis yang keempat, namanya kafir musta'min. Kafir yang masuk ke negeri Islam. Kafir dari luar ini ya, dari luar negeri Islam. Dia masuk ke negeri Islam dengan perlindungan. Diberi jaminan keamanan. Inilah status turis-turis yang masuk ke Indonesia. Utusan-utusan negara. Ya. Itu disebut kafir musta'man. Makanya pernah terjadi waktu di Mekah, datang keluarga Ali bin Abi Thalib, kafir. Dia masuk ke Mekah. Dia masuk dengan perlindungan dari saudara perempuan Ali bin Abi Thalib, namanya Ummu Hani. Ummu Hani melindunginya supaya masuk ke Mekah. Begitu dia sudah ada di Mekah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mau membunuhnya. Ingin membunuhnya. Maka datanglah Ummu Hani kepada Nabi SAW mengadukan. Iya. Satu Ummu Hani ya, dia lindungi kafir ini. Karena sudah diberi jaminan keamanan masuk ke negeri Mekah. Suruh masuk ke Mekah untuk apa? Supaya dia dengar Al-Quran. Barangkali menjadi sebab dia dapat hidayah. Kan begitu. Ali bin Abi Thalib sudut yang lain menganggap ini orang kafir. Dulu sebelum masuk Islam banyak sekali yang dia buat. Sebelum Islam ini berjaya, sebelum Mekah ditaklukkan. Maka Ali ingin membunuhnya. Jelas? Siapa yang dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Hani, "Qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani." Kami sudah lindungi siapa yang kamu lindungi, wahai Ummu Hani. Itu hukum negara itu ya. Kalau ada orang kafir, dia dapat jaminan keamanan dari negara atau salah seorang dari penduduk negara, dan itu diterima oleh pemerintah, syah di dalam hukum negara, maka itu kafir dilindungi. Jelas ya? Ini 4 jenis jiwa yang diharamkan. Yang boleh dibunuh itu cuma 1 jenis kafir, namanya kafir harbi. Selain dari 3 kafir itu tadi, itu disebut dengan nama kafir apa? Kafir harbi. Itu pun memeranginya harus dengan proses jihad fisabilillah. Dan jihad itu ada ketentuan-ketentuannya. Ada syarat-syaratnya. Karena itu tidak ada di Mekah itu Nabi mau pergi jihad. Misalnya Umar bin Khattab lihat kaum musyrikin, ayo kita jihad, sikat. Tidak ada. Di Mekah itu tidak ada. Bahkan di Hudaybiyah, ya, para sahabat lebih 1000. Di Hudaybiyah itu. Tapi kaum musyrikin belasan ribu yang menghadangnya. Iya, belasan ribu. Nabi melakukan perdamaian Hudaybiyah. Semua sahabat ikut, tunduk. Walaupun ada yang tidak setuju seperti Umar, waktu itu dia setuju. Tapi dia tidak berbuat apa-apa. Sebab itu hukum syariat. Hukum syariat. Jelas ya? Karena itu kalau terkait dengan kafir harbi, itu memerangi mereka harus dengan apa? Dengan ketentuan jihad fisabilillah. Dan jihad itu punya beberapa syarat. Syarat terpentingnya harus ada kepala negara yang memimpin. Nggak boleh sembarangan mengajak-ngajak kepada jihad. Ayo jihad ke Palestina. Ayo jihad ke Somalia. Ayo jihad ke sini, ke situ. Iya. Jadi bukan masalah sederhana. Jihad itu pengorbanan jiwa. Dan jiwa itu, jiwa seorang mukmin itu berharga. Tidak dikorbankan kecuali pada hal yang berharga juga. Dan dipastikan kejayaan umat Islam di situ. Makanya Nabi itu berjihad itu pada hal yang di situ memperjuangkan Islam dan meninggikannya. Bukan pada hal yang merupakan kekalahan umat Islam.
bukan pada hal yang merupakan kekalahan umat Islam. Karena itu sepakat para ulama, jihad apapun yang tidak tercapai kemenangan umat Islam di situ, maka itu jihad tidak disyariatkan. Jihad tidak disyariatkan. Jadi harus dipahami Islam ini adalah agama yang luhur, tinggi, kadar dan derajatnya. Ada ketentuan-ketentuannya. Dan jihad itu harus di dalam sebuah wilayah negara. Makanya Nabi itu tidak ada jihad beliau di Medina, apa di Mekah. Tidak ada syariat jihad di Mekah. Karena umat Islam belum punya wilayah negara. Nanti setelah pindah ke Medina, baru turun syariat apa? Syariat dari jihad tersebut. Jelas ya? Nah itu kadang sebagian manusia ini yang menjadi masalah ya. Punya kegiatan-kegiatan, bikin kelompok-kelompok. Dia punya pemimpin sendiri. Nanti pemimpinnya dianggap inilah yang ditaati. Lebih dia dengar dari presiden. Lebih didengar daripada apa? Pimpinan negara. Nanti bikin camp-camp pelatihan tersembunyi. Bikin camp pelatihan, kirim orang-orang berlatih di Afghanistan, berlatih di Vietnam sana. Ya. Di Filipina dan sebagainya. Ini semuanya keliru ya. Ini menyelisih jalan yang lurus. Tidak ada jalan Islam seperti itu. Tidak ada jalan Islam seperti itu. Jadi selesai ya pembahasan jiwa yang dihormati itu ada berapa tadi? Apa jiwa yang diharamkan untuk ditumpahkan darahnya itu ada 4. Yang paling pertama jiwa seorang mukmin. Dan 3 jiwa yang lainnya ini jiwa kafir yang terikat dengan perjanjian. Terikat dengan perjanjian. Apakah dia sebagai warga negara atau sebagai negara lain terikat perjanjian dengan negara kita atau tamu dari luar dilindungi oleh negara masuk. Ya sekarang ini turis-turis asing itu kalau dia masuk itu kan distempel di bandara. Nah, stempel bandara itu pengumuman dari pemerintah bahwa dia diberikan apa? Jaminan keamanan. Itu visa yang dia pakai itu jaminan keamanannya. Baik, ini sudah 5 ya. Kemudian yang ke-6. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan. Jangan kamu dekati anak yatim, harta anak yatim. Kecuali yang terbaiknya. Ini wasiat Allah. Harta anak yatim itu tidak boleh didekati. Harus dipelihara. Harta anak yatim. Kecuali dengan hal yang terbaik. Misalnya anak yatim punya harta. Wali anak yatim ini yang bertanggung jawab atas anak yatim ini memandang bahwa ini hartanya kalau misalnya dibisniskan dia akan berkembang untuk anak yatim ini. Maka dia masukkan ke dalam bisnis yang meyakinkan untung untuk kemaslahatan anak yatim. Maka ini enggak ada masalah. Tapi lihat bahasanya billati hi ahsan. Dia berbuat hal yang terbaik. Tidak boleh dia kira-kira ya. Harta anak yatim dia bisniskan pada hal yang berisiko. Akhirnya rugi. Nah, ini tidak boleh. Tapi dia pakai pada hal yang terbaiknya. Nah, itu dibolehkan. Sampai dia balik. Kalau sudah balik, sudah. Serahkan harta itu kepadanya. Karena anak yatim itu adalah anak kecil ditinggal mati oleh ayahnya. Dan dia dapat warisan, ada hartanya. Nah, hartanya ini dijaga oleh walinya. Maka anak yatim ini dipelihara hartanya. Itu wasiat yang ke-6. Dan wasiat yang ke-7, wa'ful kaila wal mizana bil qist. Penuhilah timbangan. Penuhi timbangan dan takaran. Kalau seorang menimbang, menakar, ya penuhi. Iya. Jangan dia berlaku curang. Nah itu dalam Al-Quran disebutkan ancaman khusus untuk orang yang berlaku curang ini. Bahkan di dalam Al-Quran itu tidak ada satu surah pun langsung dimulai dengan wailun. Celakalah. Itu kecuali di 2 surah. Surah Al-Mutaffifin dan surah apa? Al-Humazah. Al-Mutaffifin ini wailul lil mutaffifin. Siapa itu al-mutaffifin? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun
Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mutaffifin ini kalau dia datang ke orang beli, ditakar atau timbang, dia bilang, "Oi, penuhi timbanganmu." Liternya dikasih lurus. Kalau dia beli dari orang, oh jago sekali dia ukur-ukur. Jelas ya? Tapi begitu orang beli dari dia, maka dia menimbang menakar asal-asalan. Nah, ini mutaffif namanya. Nah ini dikatakan wailun, celaka dan kebinasaan untuknya. Jelas ya? Karena itu kita diperintah terhadap takaran dan timbangan penuhi. La yukallifu nafsan illa usaha. Betul, dia berusaha adil ya. Kadang ada kekurangan, dia sudah timbang, dia sudah takar benar. Ya, kalau terjadi kesalahan-kesalahan kecil itu di luar dari kemampuannya, Allah tidak bebani seseorang kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Baik, ini wasiat yang keberapa tadi? Yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau apabila kalian berucap, maka berucaplah dengan keadilan. Berucap yang adil. Iya. Jangan kadang karena kerabatnya dia bagus ucapannya, bukan kerabatnya dia tidak berlaku. Tidak boleh seperti itu. Tapi dia berucap dengan keadilan. Baik, yang kesembilan, wa bi ahdillahi aufu. Yang kesembilan ini perkara universal. Perkara universal. Dan terhadap janji yang kalian ambil dari Allah, hendaknya kalian penuhi. Kita ini sudah mengambil janji dari Allah. Iya. Karena ada yang bertanya, kapan kita mengambil janji? Sebelum kita lahir dari alam ruh, kita sudah mengambil janji dari Allah. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Iya. Dan kita ini sudah mengambil janji dari Allah karena kita sudah dihidupkan harus menjalankan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Jelas ya? Maka perkara-perkara yang terkait dengan hak-hak Allah hendaknya kalian memenuhinya. Nah, ini wasiat yang ke-9. Kemudian yang ke-10, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Ini wasiat supaya berada di atas jalan agama. Ditutup dengan wasiat agung ini, sebab ini adalah sumber istiqamah di dalam menjalankan 9 wasiat yang telah lalu. Iya. Inilah jalanku yang lurus. Menunjukkan jalan agama itu terang, jelas. Hanya ditunjuk saja. Ini jalanku yang lurus. Kalau ditunjuk ini, itu. Nah itu berarti sesuatu itu jelas ya. Kalau ditunjuk. Nah, itu biasanya gitu. Jadi ketika dijelaskan tentang jalan agama cuma dibilang wa anna hadza sirati mustaqiman. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Berarti agama itu jelas sekali. Nah itu Nabi SAW bersabda, laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas suatu petunjuk putih, malamnya sama dengan siangnya, saking terangnya. Tidak ada yang menyimpan darinya kecuali orang yang akan binasa. Orang yang akan binasa. Wa anna hadza siratun mustaqiman fattabi'u, ikuti jalan yang lurus ini. Wa la tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, sebab jalan-jalan lain ini akan memecah kalian dari jalan Allah. Nabi pernah menggaris satu garis yang lurus depan para sahabatnya. Setelah itu beliau garis lagi di kanan dan kirinya, garis yang banyak sekali. Ya. Kemudian Nabi berkata, ini garis yang lurus ini sabilullah, ini jalan Allah. Atau garis yang di kanan dan di kirinya itu adalah jalan-jalannya, jalan-jalan, tidak ada satu jalan pun kecuali ada syaitan yang mengajak ke situ. Ada yang mengajak ke situ. Makanya jalan yang lurus itu jelas. Jalan-jalan selain jalan yang lurus itu ialah jalannya ahlul bidah, jalan pengikut hawa nafsu, jalan kesesatan. Ya. Jangan mengikuti jalan tersebut.
Dan ini wasiat ya, harus kita agungkan. Orang mukmin harus dia pelajari apa agama Allah itu. Sifat jalan lurus itu apa? Dia pelajari. Supaya dia jangan jatuh di dalam jalan kesesatan. Maka ini semuanya 10 wasiat di dalam 3 ayat yang agung ini. Ya, harusnya kita terangkan lebih banyak ya. Ya saja ini terbatas waktunya dan sudah berlalu 10 menit dari waktu yang telah disediakan. Semoga apa yang diterangkan bermanfaat untuk semuanya. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.